Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selisma Mariana, NPM 1814231015 dari Prodi TIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transportasi menggunakan dua metode, yaitu metode NWC dan metode FAM. Let's get started and enjoy the video. Soalnya, PT So Good Food merupakan pabrik sosis yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen. Perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40. Hitunglah dan analisa biaya transportasi menggunakan metode transportasi NWC dan metode FAM. Ini ada tabel transportasi biaya dan tabel kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumen. Yang pertama kita mengerjakan dengan metode NWC atau Northwest Corner, yaitu penyelesaian selalu dimulai dari pojok kiri atas. Di sini pojok kiri atas dari tabel transportasi. Dengan catatan memaksimalkan yang bisa disediakan sesuai dengan permintaan. Langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini ada kotak-kotak, ini adalah kotak-kotak biaya. Kotak-kotak biaya ini kita abaikan dulu, karena itu kita butuhkan nanti. Kita fokus saja ke supply dan demand-nya. Di wilayah Kuningan membutuhkan 50. Pabrik A bisa menyediakan 90. Kita maksimalkan di sini 50. Berarti sudah selesai kan permintaannya 50, pabrik A sudah bisa menyediakannya. Berarti dia tidak butuh dari pabrik B dan pabrik C. Berarti di Kuningan sudah cash close. Karena sudah cash close, kita bergeser ke sebelahnya, yaitu ke Indramayu. Di sini 40 karena 90 dikurang 50 tadi. Bergeser ke Indramayu. Nah, di pabrik A hanya bisa menyediakan 40. Sedangkan permintaan di Indramayu itu 110. Kita maksimalkan dulu yang bisa disediakan 40 di sini, berarti ini sudah 0. Di pabrik A sudah tidak bisa memberikan stok kemana-mana lagi. Selanjutnya masih kurang kan, berarti dia bergeser ke pabrik B, yaitu meminta ke pabrik B sebanyak 60, memaksimalkan 60. Di sini berarti 0. Pabrik A sudah bisa menyediakan 40 dan pabrik B 60, ada 100. Sedangkan permintaan dari Indramayu itu ada 10, masih kurang. Berarti dia meminta lagi ke pabrik C sebanyak 10 untuk memenuhi 110 ini. Nah, berarti di pabrik C ini bisa menyediakan 50. Berarti dikurang 10 yaitu 40. Indramayu sudah cash close karena sudah 110, permintaannya sudah terpenuhi, lalu bergeser ke Majalengka. Majalengka permintaannya 40 dan pabrik C bisa menyediakan 40. Kita tulis sini 40 dan ini sudah 0, berarti sudah selesai, sudah cash close. Selanjutnya kita menghitung total cost. Total cost itu adalah yang bisa dimaksimalkan ini dikali dengan biaya. Langsung saja kita total cost sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 7 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, yaitu 3.340 dalam satuan. Bisa kita nanti bisa kita sesuaikan satuannya, mau juta atau apa terserah. Selanjutnya yang kedua, metode FAM. Metode FAM ini adalah Vogel Approximation Method, yaitu untuk mencari biaya minimum pada transportasi. Nah, di sini caranya, langkah yang pertama yaitu mencari dua biaya terkecil pada kolom dan baris. Yang pertama kita mulai di kolom Kuningan, dua biaya terkecil itu ada 8 dan 4, berarti 8 dikurang 4. Di kolom Indramayu ada 10 dan 7, di Majalengka ada 13 dan 8. Lalu kita berpindah ke baris pabrik A ada 8 dan 7, baris pabrik B ada 13 dan 4,
baris pabrik C ada 10 dan 8. Selanjutnya kita lihat mana selisih terbesar. Kita ambil selisih terbesarnya dari baris dan kolom ini. Di sini terlihat 9 kan selisih terbesarnya, kita tandai 9. Nah, dari 9 ini kan milik baris pabrik B. Lalu selanjutnya kita mencari di biaya terkecil. Biaya terkecilnya kan ada di 4. Berarti kita fokus pada Kuningan pabrik B. Di Kuningan kan permintaannya 50. Pabrik B bisa menyediakan 60. Jadi kita maksimalkan permintaannya 50, kita tulis di sini 50. Lalu di sini berarti tinggal 10. 60 dikurang 50, tinggal 10. Berarti dia tidak butuh lagi supply dari pabrik A dan pabrik C, berarti kita nolkan saja untuk mempermudah. Oke, di Kuningan berarti sudah kita abaikan, sudah kita auto delete karena permintaannya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita membuat tabel baru, tabel kedua. Selanjutnya sama, kita cari dua biaya terkecil dan kita ambil selisih terbesar. Di sini sudah kita auto delete, pokoknya yang di Kuningan ini udah nggak usah dipikirin lagi. Selanjutnya di sini ada 10 dan 7, 13 dan 8. Lalu di baris ini ada 8 dan 7, ada 20 dan 13. Kenapa tidak diambil 4? Karena sudah auto delete, Kuningan udah nggak perlu lagi. Dan ada 19 dan 10. Di sini bisa kita lihat selisih terbesar itu ada di 9. Nah, di sini kita lihat lagi, di sini yang biaya terkecil ada di 10, berarti kita fokus ke 10. Kenapa tidak ke 8? Karena di Kuningan, seperti yang saya bilang tadi, sudah cash close. Di sini kita maksimalkan, berarti di sini kita fokus ke Indramayu pabrik C. Kita maksimalkan, permintaannya ada 110, tapi pabrik C hanya bisa menyediakan 50. Oke, kita maksimalkan di sini 50 dan di sini berarti 0. Berarti pabrik C sudah tidak bisa menyediakan lagi untuk Majalengka. Berarti di sini 0 karena dia sudah tidak bisa lagi menyediakan untuk Majalengka karena sudah diambil oleh Indramayu. Selanjutnya kita membuat tabel ketiga. Kolom Kuningan dan baris pabrik C sudah kita auto delete. Sekarang kita hanya fokus ke Indramayu dan Majalengka, pabrik A dan pabrik B. Sama, kita cari lagi biaya terkecil dan kita ambil selisih terbesar. Nah, di sini ada 20 dan 7 karena 10 sudah dipakai kan, sudah kita auto delete di baris C, baris pabrik C. 20 dikurang 7 13, 13 dikurang 85, di baris ini 8 dikurang 7 1, 20 dikurang 13 7. Nah, di sini kita cari lagi selisih biaya terbesar, yaitu ada di sini kan 13, kita tandai. Lalu kita ambil biaya terkecil 7. Kita fokus di Indramayu pabrik A. Indramayu permintaan 110, pabrik A hanya bisa menyediakan 90. Oke, kita maksimalkan di pabrik A. Di pabrik A bisa menyediakan 90. Nah, di sini kan permintaannya ada 110. Dan dia sudah diberi oleh pabrik C 50, berarti kita kurang 60. Berarti kita tulis di sini 60 dan dia tidak butuh stok di pabrik B karena 60 ditambah 50 sudah 110, sudah terpenuhi permintaan di Indramayu, berarti kita nolkan. Lalu di pabrik A itu masih ada sisa 30 kan, karena di sini sudah diambil 60, 90 dikurang 60, 30. Selanjutnya karena Indramayu sudah cash close, sudah terpenuhi nih, 110, 60, dan 50 sudah terpenuhi, bergeser ke Majalengka yang terakhir. Majalengka sisanya 30 nih, pabrik A hanya bisa memberikan 30, sedangkan permintaannya ada 40. Oke, kita maksimalkan di pabrik A Majalengka 30. Berarti pabrik A sudah 0, sudah habis karena sudah diberikan ke Majalengka. Karena masih kurang, kita turun ke bawah, kita minta ke pabrik B sebesar 10, karena sini sudah 30, di sini 10, jadi permintaannya 40. Lalu sudah habis. Dan sudah terpenuhi, sudah selesai semuanya. Lalu kita hitung total cost-nya.
50 dikali 40 ditambah 50 dikali 10 ditambah 60 dikali 7 ditambah 30 dikali 8 ditambah 10 dikali 13, yaitu 1490 dalam satuan bisa dalam satuan juta, ratusan juta, atau terserah, tergantung dengan soal. Selanjutnya kesimpulannya, metode yang terhemat adalah FAM karena melakukan 2 kali screening. Bisa kita lihat tadi hasilnya di FAM itu hanya 1 jutaan, sedangkan di NWC itu ada 3 jutaan. Melakukan 2 kali screening ini apa maksudnya? Yaitu yang pertama fokus pada masing-masing kolom dan baris, yaitu mencari 2 biaya terkecil dan dihitung selisihnya dan diambil selisih terbesar. Yang kedua, memilih sel dengan jumlah biaya terkecil dari baris atau kolom yang terpilih tersebut. Intinya mengambil biaya terkecil dari suatu kolom atau baris, makanya dia bisa lebih hemat. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.